Halo, selamat pagi, apa kabar? Luar biasa karena kita punya Allah yang luar biasa, amin. Welcome back in this Andre Saber channel, my quality time with Jesus. Alright, tema pada pagi hari ini adalah masih ada jalan pulang. Ya, saya mulai dengan cerita ya. Kita semua tahu ada ayat di Alkitab ya yang bicara tentang seorang bapak yang punya dua anak laki-laki ya, si sulung dan si bungsu. Seperti biasa si sulung itu penuh dengan tanggung jawab, dia menuruti oleh perintah bapaknya untuk membantu di ladang, di kebun, dan apa yang diperintahkan bapaknya, si sulung selalu taat tunduk ya pada perintah bapaknya. Tapi beda sekali dengan si bungsu. Si bungsu ini anak manja ya, selalunya mau bermain-main ya, selalu maunya enaknya saja ya. Seperti tahu ya mengenai Alkitab, pernah ingat ada Alkitab yang menyatakan si bungsu itu meminta harta warisan kan dari orang tua itu. Walaupun orang tuanya masih hidup, tapi dia minta jatahnya warisan. Masih ingat ayatnya di mana? Lukas 15 ya. Luar biasa. Dia minta betul loh sama ayahnya. Pak, saya minta jatah saya warisan. Karena anak bapak cuma 2. Sulung, kakak, dan saya. Jadi saya mendapat bagian separuh dari harta bapak. Oke, si bapaknya memberikan apa yang diminta oleh si bungsu ya, diberikan harta warisan yang sebetulnya dia belum waktunya untuk menerima harta warisan, kan si bapak belum mati ya enggak, tapi dia minta oke, berikan harta separuh dari berikan oleh si bungsu lalu berlari menuju teman-temannya, menghabiskan hartanya ya, harta warisannya, berfoya-foya ya, tidur di hotel sana, hotel sini ya, selalu hidup di dunia malam, dunia gemerlap ya, sampai akhirnya apa terjadi ya, harta yang bagaimana banyaknya kalau tidak dikelola dengan baik pasti ludes. Demikian juga harta warisan itu habis oleh dia dan teman-temannya. Dia menyenangkan teman-temannya dengan harapan teman-temannya akan membalas budi si bungsu itu. Tapi apa yang terjadi? Waktu hartanya habis untuk berfoya-foya, teman-temannya, sahabat-sahabatnya meninggalkan dia satu persatu ya, hilang, susah dikontak, susah dihubungi, sudah susah dicari. Akibatnya apa? Dia kelaparan. Apa yang terjadi? Dia harus bekerja. Kerjaan yang paling gampang, yang tidak perlu skill, tidak perlu kepandaian, kerja di peternakan babi. Itu yang terjadi. Sampai dia merasa sesedih, dia kerja di peternakan babi padahal bapaknya kaya raya. Tapi apa yang terjadi? Dia merasakan kelaparan, dia curi-curi makanan babi. Nah, pada waktu dia curi-curi, dia sadar ya. Dia menyadari, si bungsu itu menyadari keadaannya. Katanya, betapa banyaknya orang upahan di rumah bapakku. Berlimpah-limpah makanannya, tidak seperti aku. Aku di sini mati kelaparan. Makanan babi pula. Aku akan bangkit dan pergi kepada bapakku dan berkata kepada bapak, aku telah berdosa kepada Bapa, aku telah berdosa kepada surga, aku tidak layak disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Anda tahu semua itu cerita. Waktu bapaknya selalu menunggu di luar rumahnya, dia menunggu kapan si bungsu itu pulang, tapi dia melihat anak bungsunya kembali pulang dengan baju yang compang-camping. Ayahnya bukan berjalan, tapi dia berlari mendapatkan anaknya, memeluk dia, mencium dia.
bapak itu tergerak oleh belas kasihan. Sampai ayahnya itu berlari mendapatkan si bungsu, merangkul, mencium dia. Teman-teman yang terkasih, dalam kisah ini kita melihat ya, seorang anak yang hancur hidupnya, yang pergi dari rumah, menghabiskan semua hartanya dan akhirnya jatuh ke titik yang paling rendah, kelaparan dan kesepian. Tapi justru di titik terendah ini dia menyadari keadaannya. Dia berkata, aku akan kembali bangkit dan pulang ke rumah Bapakku. Ada banyak, bukankah ada banyak manusia-manusia saat ini seperti itu? Kita baru sadar ketika kita ada di titik terendah, kita baru sadar akan kesalahan kita, bahwa telah menyia-nyiakan hidup kita, telah jauh berjalan dari Bapa di surga. Kita tinggalkan Bapa, bukan Bapa yang meninggalkan kita. Kita ternyata yang meninggalkan Bapa. Mungkin saat ini kita merasa hidup kita sudah hancur, salah langkah, salah pergaulan, karena firman Tuhan, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan baik. Kita terjerumus ke dalam dunia gelap, dunia narkoba. Kalau saat sekarang kita merasa tidak layak, penuh dosa, bahkan tidak pantas untuk diampuni. Ya loh. Tapi firman Tuhan berkata, ketika ia masih jauh, ayahnya melihat dia, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan, lalu berlari mendapatkan dia. Tuhan tidak pernah menunggu kita sampai kita sempurna, enggak. Dia menunggu kita ya mau pulang, menunggu kita untuk bertobat. Kita mengalami metanoia, kembali 180 derajat, berbalik arah untuk kembali pulang, karena masih ada jalan pulang. Karena hati Bapa itu penuh belas kasihan. Ya. Mari kita seperti anak yang hilang. Ya, kita berkata, aku akan bangkit. Jangan tunggu hari esok. Hari ini juga katakan. Dalam hati Tuhan, aku mau pulang. Aku mau berubah. Aku mau bertobat. Dan yakin Tuhan tidak pernah menolak. Ia bahkan merangkul kita. Luar biasa. Terima kasih. Tetap semangat. Jangan pernah jaga relasi kita dengan Tuhan dengan baik. Karena kita saat ini ada di putaran terakhir. Tetap semangat. Tiada hari tanpa memberitakan firman Tuhan. Tiada hari tanpa bersaksi tentang Kristus. Tiada hari tanpa memenangkan jiwa. Padi sudah menguning. Pekerja sedikit. The harvest turn yellow. But the workers, a few. Save the lost at any cost. Selamatkan yang terhilang berapapun harganya. Indonesia for Christ, Indonesia for all nations. Tuhan Yesus memberkati. Amin.